Halo pemirsa, saya ingin menjelaskan tentang generasi keturunan kami ya, yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Nah, ini keturunan kami. Ini generasi kami. Memang Bima ini adalah kerajaan atau kesultanan yang berhasil mencatat keturunannya dari mulai awal ya. Sejak Mahapati Gajah Mada atau Sang Bima memimpin Bima ya, tapi beliau tidak menjadi raja. Beliau pindah ke Jawa untuk menjadi Mahapati ya. Mahapati di kerajaan Majapahit. Lalu anaknya Indra Jamrud dan Indra Kumala diutus menjadi kerajaan di raja di wilayah kepemimpinan kerajaan Bima. Kerajaan Bima ini sampai ke NTT loh, NTT sampai ke Bali ya, Sumbawa itu. Makanya dibagi ya, Raja Indra Jamrud dan Indra Kumala memimpin mana itu. Kalau Indra Jamrud memimpin Bima, Indra Kumala beliau diangkat menjadi raja yang diperbantukan di wilayah lain. Nah, ini jelas keturunannya. Raja Bima ini dari mulai raja pertama Indra Jamrud, Batara Indra, Batara Sang Luka sampai ke kesultanan yang ke-39. Kesultanan yang berapa nih? Sultan berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Sultan yang ke-14 nih. Yang mulia Sultan Muhammad Salahuddin. Ini ceritanya nih, ini ceritanya. Ya, ini cerita. Jadi saya nggak mau mengkaburkan sejarah. Jadi Abdul Qahir satu yang telah masuk Islam ya, melahirkan I Ambela Abdul Qahir Sirajuddin. Lalu kakek kami Nuruddin Abu Bakar Ali Shah, lalu Jamaluddin Ali Shah, Hasanuddin Muhammad Shah, Alauddin Muhammad Shah, Kumalat Shah Sultanah ya, Abdul Khadim Muhammad Shah, Abdul Hamid Muhammad Shah, Ismail Muhammad Shah. Lalu akhirnya gelar Muhammad Shah sampai ke kakek kami ya. Kenapa sampai ke kakek kami? Karena kakek kami ini adalah sultan yang mempunyai gelar Muhammad Shah terakhir. Nah, Sultan Abdullah ini karena dari istri kedua jadi tidak boleh menggunakan gelar Muhammad Shah ya. Nanti saya jelaskan. Nah, Sultan Abdullah ini punya anak namanya Abdul Aziz ya, yang mulia Abdul Aziz meninggal pada saat muda, belum punya keturunan. Beliau punya adik namanya Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim juga memimpin sebagai sultan, lalu turun lagi ke anaknya Muhammad Salahuddin ya, yang mulia Sultan Muhammad Salahuddin. Nah, dari Muhammad Salahuddin ini lahirlah putra kahir ya, dari istri keberapanya gitu kan. Yang hanya satu di putra kahir mempunyai anak. Istri pertamanya Muhammad Salahuddin mungkin ya punya anak cewek-cewek semua. Nah, dari istri kedua ketiganya mungkin lahirnya putra kahir dari istri Sumbawanya nih. Istri kerajaan Sumbawa ya. Ini kerajaan Dampa atau kerajaan Sumbawa. Akhirnya putra kahir, dan putra kahir melahirkan Bang Ferry, Sultan Ferry. Lalu Bang Ferry mungkin punya keturunan. Nah, anak gelar sultan itu sudah putus sampai ke Muhammad Salahuddin nih, Sultan yang mulia Muhammad Salahuddin. Udah nggak boleh lagi pakai gelar Muhammad Salahuddin ya. Jadi gelar Muhammad Shah gitu. Sorry, gelar Muhammad Shah. Jadi gelar sultan ini hanya dipakai pada saat Sultan Muhammad Salahuddin memimpin. Nah, setelahnya itu putra kahir juga hanya diberi gelar penghargaan. Setelah beliau meninggal lalu beri penghargaan karena beliau dianggap keluarga istana ya, keluarga istana, dan akhirnya diangkat menjadi sultan, gelar sultan ya. Pada saat beliau meninggal ya, karena pada saat itu Sultan Muhammad Salahuddin terakhir mempunyai gelar kesultanan, sultan. Nah, mempunyai gelar Muhammad Shah ini sampai batas Sultan Ismail Muhammad Shah. Ya, saya ceritakan nih sejarahnya. Saya ceritakan sejarahnya ya, biar nggak belok. Saya juga nggak mau belok-belok ya. Nah, versinya Ratna sama versi saya sama. Kita sama-sama keluarga sultan mungkin ya, tapi Ratna kan stambuknya nggak tahu jelas, nggak tahu enggak gitu. Nih ceritanya. Sultan Ismail Muhammad Shah mempunyai istri pertama yang bernama Maria Wawo Waiseo, yang berasal dari keluarga Sultan Delhi, Sumatera, yang berlokasi di Gunung Meriah, Sumatera Utara, tepatnya di Deli Serdang. Keluarga salah satu Kesultanan Deli Meriah hijrah ke Pulau Sumbawa bersama pengikutnya ketika keberadaan mereka terusik penjajah dan pergolakan antara raja-raja di Sumatera, di Sulawesi. Keberadaan mereka terusik penjajah ya, karena pergolakan ya di kerajaan-kerajaan Sumatera dan Sulawesi. Dan Sulawesi Selatan lah tempat mereka awal hijrah dari Sumatera Utara, lereng Gunung Meriah,
Sumatera Utara ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Maria Oriwawo, Sulawesi Selatan. Nah, Desa Maria Oriwawo ini mereka yang memberi nama nih dari Kesultanan Delhi. Lalu dari Sultan Delhi, dari Sulawesi Selatan ini, tepatnya Desa Maria Oriwawo, keluarga Sultan Delhi ini hijrah bersama rombongannya ke Pulau Sumbawa bagian timur. Tepatnya mereka berlabuh di Pantai Pai, ya, di Kecamatan Wera. Di Pantai Pai mereka memilih tinggal di tepi sungai yang bernama Sori Sigi. Nah, di Sori Sigi itulah oleh Sultan Delhi dibangunlah dua kampung yang bernama Kampung Wosu dan Kampung Daru. Setelah puluhan tahun mereka tinggal di Kampung Wosu dan Kampung Daru, lalu mereka pindah lagi ke Kampung Dorodiha. Setelah dari Dorodiha yang terletak di puncak Gunung Donggo Lama atau sekarang yang bernama Desa Wawo Maria, setelah lama tinggal di Dorodiha, akhirnya masyarakat Maria pindah lagi ke Rasatoi, namanya Dusun Kuai Utara. Setelah putri Sultan Delhi Maria menikah dengan kakek kita Sultan Ismail Muhammad Shah, masyarakat Maria diperintahkan untuk tinggal di tepi jalan ya, dan membangun Asimbojo di situ, gitu loh. Asimbojo di situ, dan kampung Maria pun dinamakan Desa Maria oleh Sultan Ismail Muhammad Shah untuk mengenang sejarah istri pertamanya yang bernama Waiseo dan berasal dari Kesultanan Delhi yang terletak di lereng Gunung Meriah, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan ketika Gunung Tambora meletus, akhirnya Bima itu di masa kepemimpinan Sultan Ismail Muhammad Shah itu dilanda kelaparan dan kekeringan, ya. Nah mulai dari situlah akhirnya lumbung padi yang namanya Lengge di Maria Wawo itu dibangun oleh Sultan Ismail. Dan untuk memenuhi kebutuhan airnya, Sultan Ismail mengetukkan tongkatnya, ya wokbo itu ke batu ya. Nah, dari celah-celah batu itulah keluar air yang bernama Oiwobo dan Oiwontu. Nah, di Oiwontu Wawo itu ada telapak kaki Gajah Mada sebagai buyut kami. Gitu. Silakan dicek. Ada beberapa situs sejarah juga di sana yang banyak sekali, yang alhamdulillah sekarang ini banyak yang dilestarikan ya. Dan sebagian juga banyak yang sudah rusak gitu. Nah, di Oiwobo itulah tempat kakek buyut kami Sultan Ismail Muhammad Shah membangun mahligai rumah tangganya sehingga mempunyai anak gitu. Nah, anak Sultan Ismail yang pertama bernama Ompu Kako Waiseo yang harusnya mempunyai gelar Sultan Ismail Muhammad Shah, ini gelarnya Muhammad Shah. Namun beliau dijuluki Rumah Mambora. Kenapa? Karena diselamatkan oleh kakek buyut kami gitu loh dari kejaran Belanda. Nah, lalu anak keduanya ini Hami Ompu Awe. Anak ketiganya Ompu Kako ini namanya Mene Wai Ipsa. Anak keempatnya Sadia Ina Pero. Anak kelimanya Boa Ompu Beda. Anak keenamnya Some Ompu Jaminah. Anak ketujuhnya Wainari Mamadembaru. Lalu anak pertama Ompu Kako ini ya, anak pertama Ompu Kako atau Rumah Mambora ini mempunyai anak ya. Mempunyai anak Balu Amaseo, Samina Ina Jenab, Viva Ina Saami, Ismail ama Siti Hawa, Maryam Ina Jaminah, Baso ama Muna, Samuda ama Semba, Bahasa ama Ali, dan Yakub. Nah, ini anak ketiga dari Ompu Kako ya, atau cucu ketiga dari Sultan Ismail Muhammad Shah, ini namanya Viva Ina Saami. Nah, Viva Ina Saami ini nikahlah ya dengan kakek Abdullah. Kakek Abdullah ini melahirkan nenek Viva ini melahirkan kakek saya, Haji Samin. Gitu. Haji Samin ini menikah dengan nenek Bau ya, nenek Habibah atau nenek Bau dari Bugis Sape sana, dari Bugis Sape yang keturunan dari Kesultanan Guatalo. Menikah nih, beliau ini orang keturunan Bugis Sape. Lalu lahirlah beberapa keturunan kami. Yang pertama itu almarhum Uwak Nurdin, lalu ibu saya Dr. Anda Hajah Sarinah Samin SPD, lalu Nuraini SPD, almarhum Ihdaudin SPD, Iskandar, almarhum Jumrah, Siti Marifah SPD, almarhum Alena, almarhum Pida, dan Hajah Sri Mariani atau Umi Ida. Nah, dari pernikahan ibu saya, Dr. Anda Hajah Sarinah Samin ini menikah lagi dengan bapak saya. Nah, bapak saya ini Hairul Abdul Qadir Muhammad
SIP ya. Dr. Hairul Abdul Qadir Muhammad SIP. Beliau ini juga keturunan dari panglima perangnya Kesultanan Bima. Ya, nih saya jelaskan lagi. Ya, bapak saya Hairul Abdul Qadir ini dari generasi Al-Jelani dari Baghdad sana. Nah, makanya keturunan beliau ini datuk-datuk, dipanggil datuk-datuk. Nah, ini Hairul Abdul Qadir bin Kiai Haji Muhammad Tabrin, ya. Ini Al-Jalani semua nih. Bin Muhammad Tabrin ya. Bin Tabrin ya, bin Tabrin Al-Jalani. Bin Sulaiman atau Datuk Sulaiman atau Om Pusulu. Itu bapak saya. Nah, nikah nih, lalu lahirlah saya. Nah, lahirlah saya Muhammad Firdaus Oyobo SH, Gamal Asidik SE, Nur Afni Febrianti SE. Nah, ini ceritanya nih tentang istri kedua daripada Sultan Ismail Muhammad Shah. Pasca Kesultanan Bima ditimpa musibah akibat letusan Gunung Tambora dan rongrongan penjajah kepada Kesultanan Bima yang dipimpin oleh Sultan Ismail Muhammad Shah untuk tunduk kepada penjajah, Sultan Ismail Muhammad Shah kehilangan orang yang sangat dikasihinya yang bernama Putri Maria yang meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di desa Kuai Maria Wawo. Nenek Maria ini berasal dari Kesultanan Deli Serdang. Sang calon putra mahkota yang bernama Lakako atau Rumah Mambora, anak pertama dari Putri Maria Wawo YCO dengan Sultan Ismail Muhammad Shah pun terpaksa diungsikan dan dihilangkan identitasnya oleh Sultan Ismail Muhammad Shah hingga namanya pun tidak tercatat dalam sejarah Kesultanan Bima demi menjaga keselamatan sang putra mahkota saat itu. Lakako atau Rumah Mambora ini pun diungsikan ke beberapa daerah di Bima, diantaranya Sila dan Donggo. Karena saat itu ingin dibunuh oleh penjajah pada saat penjajah akan menghabisi siapa saja sultan dan putra mahkota yang tidak ikut dengan sistem penjajahan Belanda. Sultan Ismail Muhammad Shah dianggap tidak patuh kepada pemerintah Belanda. Mulai saat itulah penjajah Belanda tidak lagi mencari Sultan Ismail Muhammad Shah setelah Sultan Ismail Muhammad Shah melarikan diri bersama putra mahkotanya Sultan Bima yang bernama Lakako, Rumah Mambora. Dan harusnya Rumah Mambora ini atau Lakako ini menjadi Sultan Bima yang bergelar Muhammad Shah dari keturunan Muhammad Shah sebelumnya. Namun karena dianggap mati oleh penjajah, akhirnya tidak lagi dicari. Nah, Lakako pun menjelma menjadi masyarakat biasa hingga turun-temurunnya saat ini. Tekanan dari penjajah membuat Sultan Ismail Muhammad Shah menjadi target mati penjajah Belanda sehingga memporak-porandakan kehidupan pribadinya bersama keluarga tercinta. Sultan Ismail Muhammad Shah pun sempat melarikan diri dari kejaran Belanda penjajah ke beberapa tempat di Bima termasuk Sulawesi Selatan dan Sumbawa. Dalam pelariannya ke Sulawesi Selatan, akhirnya Sultan Ismail Muhammad Shah menikah lagi untuk kedua kalinya dengan anak ya, dengan Siti Hadijah binti Abdul Nabi ya, keturunan dari Sumbawa dan Kesultanan Goa nih kalau nggak salah ya, nggak tertulis jelas nih ya. Akhirnya lahirlah putra Abdullah. Nah, jadi putra Abdullah ini Sultan Abdullah dari pernikahan Sultan Ismail Muhammad Shah yang kedua dengan Hadijah binti Abdul Nabi. Ya, lahirlah Sultan Abdullah. Nah, Sultan Abdullah ini akhirnya punya anak ya yang bernama Sultan Abdul Aziz. Lalu meninggal Abdul Aziz, diganti tahtanya ke adiknya yang bernama Yang Mulia Sultan Ibrahim. Lalu Sultan Ibrahim mempunyai anak bernama Sultan Salahuddin. Nah, Sultan Salahuddin mempunyai anak namanya Putra Kahir. Putra Kahir mempunyai anak namanya Bang Ferry ya, Sultan Ferry. Ya, kalau menurut mereka kan Sultan, tapi gelar Sultan itu tahun 1951 hanya sampai ke Yang Mulia Sultan Salahuddin saja, gitu. Nah, sekembalinya dari Sulawesi Selatan, ya, lalu Sultan Ismail Muhammad Shah ke tanah Sumbawa, ya, tanah Sumbawa, dan beliau ini akhirnya kembali ke Bima, memimpin Bima kembali dan diterima oleh rakyatnya. Nah, pada saat itu penjajah Belanda pun masih kurang berkenan dengan hadirnya Sultan Ismail Muhammad Shah yang memimpin kembali Kesultanan Bima. Nah, kembalinya dari Sulawesi ya,
dan Sumbawa, Sultan Ismail Muhammad Shah ini menikah lagi